Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, bertemu lagi di channelnya Bunda, di channelnya ibu rumah tangga biasa yang terkadang bahas review produk, budgeting, kadang bahas seputar rutinitas ibu rumah tangga, membahas apa saja ya, pokoknya random gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah maaf ya teman-teman, Masya Allah kali ini aku baru sempet upload lagi ya teman-teman, karena sekian lamanya aku vakum karena kemarin benar-benar ada sedikit harus benar-benar menenangkan hati dan jiwa gitu ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman masih setia di channelnya Bunda. Nah, bila mana juga ya yang misalnya teman-teman ada yang sedang sakit, dilanda musibah ataupun apa ya, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan ataupun ada yang punya masalah ya, semoga cepat diberikan solusinya seperti itu. Nah, teman-teman, seperti biasa ya teman-teman, pada video kali ini aku mau sedikit sharing dan ngajak teman-teman di rumah ngasuh dan beberes sambil sharing yuk. Nah teman-teman, alhamdulillah ya teman-teman, ini kerjaan aku ya yang dari tadi belum kelar-kelar ya, karena kan kalau misalnya nge-record itu butuh waktu yang lama ya. Kalau misalnya beberesnya biasanya itu kelarnya 10 menit atau 30 menit, ini karena sambil nge-record jadi kan membutuh effort yang tinggi, effort yang banyak ya teman-teman, seperti itu. Karena aku juga nggak bisa ya harus bekerja karena harus nyiapin jualan aku gitu. Jadi harus benar-benar ya, Masya Allah, harus benar-benar mengatur waktunya dengan sangat baik. Dan karena aku sibuk banget, jadi Arsyaka aku liatin TV aja ya teman-teman, padahal sebenarnya enggak aku pernah liatin TV ataupun handphone. Jadi sekarang Arsyaka aku liatin handphone TV dulu, karena aku benar-benar nggak bisa ya kalau misalnya Arsyaka pasti mintanya itu harus sama bundanya, seperti itu. Nah alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah pada pagi hari ini aku sudah mampir kelar ya, karena tadi sudah nyuapin bocil juga, seperti itu. Nah dan jangan lupa nih untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk para IRT juga ya, kalau memulai sesuatu pekerjaan jangan lupa sarapan terlebih dahulu. Seperti aku, alhamdulillah tadi sudah sarapan meskipun hanya dengan air putih, buah ataupun gorengan ya. Yang terpenting harus diisi perut terlebih dahulu ya teman-teman, supaya lebih kuat, seperti itu. Nah teman-teman, pada kali ini aku mau sedikit sharing nih cara mengelola emosi. Pastikan emak-emak itu mudah emosian, bener nggak? Apalagi misalnya masalah tentang keluarga ataupun suami ya, apalagi kalau misalnya anak tendang tantrum, itu benar-benar ya emosi meluap-luap, dan kita benar-benar diuji dengan emosi kita, dengan keimanan kita, seperti itu ya teman-teman. Nah dan di sini nih cocok banget ya buat emak-emak ataupun yang terkadang suka susah banget ya mengontrol emosi, benar nggak mams? Nah kalau kita bilang emosi, apa sih kira-kira yang terpikir oleh teman-teman semuanya? Ya, marah, betul sekali. Dan emosi itu ya sesungguhnya, dan setiap manusia itu pastinya memiliki emosi, benar nggak teman-teman? Namun tidak semua orang juga mampu mengendalikannya, emosi tersebut, mampu mengendalikan emosi yang berlebihan tersebut. Jadi mulai dari emosi berupa amarah, senang, sedih, sakit, dan sebagainya, dan kecewa juga gitu ya teman-teman. Nah dan yang pertama yaitu cara mengendalikan emosi, yaitu dengan cara satu, menjaga lisan. Nah ini penting banget nih buat teman-teman semuanya ya, apalagi ya misalnya ada teman-teman yang suka ngejuludin orang, Masya Allah, yaitu gak boleh ya teman-teman. Nah menjaga lisan di saat mulai emosi. Nah kalau mau marah, mendingan teman-teman itu diam atau tenangkan diri untuk sejenak ya. Jangan sampai emosi meluapkan dan mengendalikan diri ya, yang seringkali membawa tindak merugikan ya, tindak yang merugikan gitu kan, kita ngamuk-ngamuk seperti itu.
Nah, dan yang kedua nih, berwudu, sholat hingga berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan ini juga anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah ketika kita sedang emosi berlebihan, dan untuk tujuannya itu sendiri ialah untuk menormalkan kembali emosi, memadamkan emosi kita, memadamkan panasnya di dalam dada kita, seperti itu teman-teman. Pastikan kalau misalnya kita emosi itu pasti, ya Allah, Masya Allah ya, panas banget dada ini ya teman-teman, seperti itu. Jadi bagaimana sih caranya seperti itu? Ya, yang pertama juga harus istighfar ya teman-teman. Istighfar terus, apalagi menghadapi anak yang tantrum, yang nangis, yang rewel, Masya Allah. Itu benar-benar ya, ya Allah, ujian banget buat para emak-emak, dan kerjaan banyak menumpuk seperti itu ya teman-teman. Masya Allah, itu ujian banget ya buat para kita emak-emak. Jadi ini kalau teman-teman sudah emosi, misalnya kalau udah marah, mendingan teman itu lebih baik diam gitu ya. Lebih baik diam sih menurut aku pribadi ya, tenangkan diri di kamar gitu, diam mendingan, ketimbang teman-teman lempar barang atau marah-marah gitu, akan berdampak buruk dan merasa akan ada penyesalan gitu nantinya, dan di hatinya juga nanti pasti akan ada rasa penyesalan. Mending teman-teman diam dan ambil air wudhu untuk menenangkan diri, kita curhat dan luapkan sama Allah ya. Nanti ketika kita sudah tenang, hati kita tenang, jiwa kita pun sudah tenang, baru nanti kita omongin ya, apa sih masalahnya dengan suami kah, atau dengan orang tua kita kah, atau dengan mertua kah, atau dengan anak kita kah, seperti itu ya teman-teman. Dan yang ketiga nih, cara mengelola emosi dengan baik, yaitu berpikir melingkar. Apa sih berpikir melingkar itu kira-kira? Nah, berpikir melingkar itu adalah setelah teman-teman merasa sedikit lebih tenang, maka cobalah untuk berpikir melingkar. Dipikir-pikir dulu, seperti itu teman-teman. Cobalah untuk berpikir 2 kali. Nah, dan ini tuh tujuannya sendiri adalah untuk mengembalikan semangat teman-teman, semangat gitu ya, supaya lebih memotivasi kita setelah berhasil menenangkan emosi. Seperti itu teman-teman. Jadi seperti contohnya ya, contoh kecilnya seperti ini. Misalnya memikirkan kembali akibat jika kita meluapkan emosi. Oh iya ya, kalau misalkan kita tadi sedang marah atau sedang emosi, akan berkata kasar pastinya. Dan kalau aku berkata kasar, aku pasti akan menyakiti perasaan istri kita, atau menyakiti perasaan pasangan kita, menyakiti perasaan teman kita, saudara kita, orang tua kita, seperti itu. Beda hal kalau kita diam dan lebih memilih diam dan menenangkan diri dulu. Pasti ujung-ujungnya juga yang meminta maaf duluan, meskipun pada akhirnya yang minta maaf suami duluan. Ya nggak teman-teman? Bener nggak? Iya kan teman-teman? Kalau contohnya nih teman-teman, kalau misalnya suami yang marah, yang minta maaf duluan siapa? Suami kan? Nah, beda hal kalau istri yang marah, istri yang salah, itu pasti suami yang tetap minta maaf duluan. Ya nggak teman-teman? Pasti seperti itu, ujung-ujungnya yang minta maaf tetap aja suami. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dan yang keempat nih, cara mengelola emosi dengan baik ialah dengan tersenyum. Nah, ini nih yang sangat simpel nih, tapi berat banget untuk melakukannya. Tidak peduli ya seperti semarah apa sih kita, tapi cobalah untuk menipu diri kita. Ini dalam tanda kutip nih teman-teman. Menipu di sini ialah sejelek apapun senyuman kita ya, senyuman kita, insya Allah itu akan membawa perubahan pada perasaan kita. Yakin deh. Ini soalnya sudah aku terapkan sendiri. Terkadang sih emosi itu akan berubah menjadi lebih positif ya ketika tersenyum. Mungkin awal-awal malu dan canggung gitu ya teman-teman. Jika tersenyum ketika marah, iya kan teman-teman, canggung banget. Namun cara ini sangat efektif loh teman-teman. Karena apa? Karena kenapa? Karena otak kita itu berkaitan dengan bahasa tubuh kita teman-teman. Jadi ketika kita tersenyum, otomatis hati kita pun akan merasa lebih baik, seperti itu. Jadi tersenyum aja gitu, oke? Karena senyuman itu juga termasuk ibadah loh teman-teman, iya nggak? Nah, yang kelima nih sharingnya, yaitu dengan sharing orang yang tepat. Sharing dengan
saudara, dengan orang tua gitu. Sharing juga akan membantu kita menemukan solusi dan permasalahan kita, teman-teman. Selain itu juga sharing bisa meredamkan sedikit banyaknya ya, membantu meredamkan emosi kita dengan saling meningkatkan atau saling mengingatkan ya, seperti itu. Tapi dengan catatan nih, kepada siapa dulu nih kita harus kita percayai, seperti itu. Contohnya misalnya seperti kepada orang tua kah, kepada saudara kah, apa saudara perempuan kah, suami kah, seperti itu ya teman-teman. Jadi bila kita dapat mengelola ataupun mengontrol emosi kita dengan baik, insya Allah akan membawa pengaruh yang baik dan pengaruh yang positif pada kehidupan kita sehari-hari tentunya. Apalagi untuk para emak-emak di rumah ya, itu benar-benar pengaruh banget ya buat kesehatan mental kita gitu, seperti itu. Jadi benar-benar harus pintar-pintar membagi waktu, mengontrol emosi. Pokoknya ada aja ya yang membuat emosi gitu aja. Misalnya emosi ketika suami nih, biasanya nih suami yang misalnya habis mandi naruh handuk itu pasti sembarangan, iya nggak teman-teman? Sembarangan aja gitu naruh. Udah tahu kalau habis mandi pasti dijemur dong kalau misalnya seorang istri. Tapi kalau suami mesti ditaruh sembarangan, di tempat tidur kah, di sofa kah, mesti seperti itu. Iya nggak teman-teman? Nah pasti seperti itu ya teman-teman. Nah dan alhamdulillah nih teman-teman, ini aku habis selesai sholat maghrib dan sholat isya nih alhamdulillah. Dan bocil ini habis makan ya, dan ini dia happy banget ya ngelihat televisi, karena dia tuh jarang banget aku tontonin seperti itu. Jadi dia benar-benar happy. Tapi takutnya, aku khawatirnya kalau misalnya bocil ini selalu diliatin TV, takutnya selalu minta TV. Soalnya pernah kejadian dulu itu aku liatin TV kan, karena aku benar-benar sibuk untuk jualan, mempersiapkan jualan, sibuk untuk membuat ini membuat itu, dan beberes belum nggak kepegang. Nah aku otomatis liatin TV dong. Nah karena itu pas dia bangun tidur yang ditanyain apa? Bukan bundanya, bukan papanya, tapi malah TV. Nah seperti itu teman-teman, khawatirnya seperti itu. Padahal aku udah jam-jamin nih TV-nya jam segini gitu, udah aku atur, tapi ya gitu ya namanya bocil, seperti itu. Jadi ya semoga aja tidak berkelanjutan ya teman-teman, seperti itu. Ini karena aku benar-benar gak sanggup ya, karena kalau emang Arsyaka gak nonton TV itu benar-benar harus benar-benar aku ngikut dalam mainan dia itu. Misalnya aku jadi apa gitu, jadi menemani dia bermain, aku gak boleh megang apapun kerjaan gitu. Aku bunda ini aja gitu, harus ini mainin ini gitu teman-teman. Seperti itu, bukannya aku sok-sok jadi orang-orang yang parenting gitu ya, enggak juga. Cuman khawatirnya aja gitu loh teman-teman, maksud aku. Nah teman-teman, alhamdulillah nih aku sedang lipat-lipat pakaian. Tadi sudah yang dijemur aku angkat, lalu aku lipat-lipat pakaian ya, Masya Allah. Ini sebenarnya aku lipat-lipat aja dulu, paling nanti aku nyetrikanya nanti gitu, ketika emang udah ada waktu luang banyak aku setrika. Dan paling juga kalau misalnya aku setrika juga, aku setrikanya yang benar-benar untuk pakaian pak suami aja gitu, benar-benar buat pakaian yang emang buat dipakai keluar kerja gitu, ataupun buat anak main gitu kan, yang lebih rapi aja. Kalau untuk pakaian di sehari-hari di rumah sih biasanya aku gak disetrika gitu teman-teman ya, untuk menjaga tetap kewarasan emak-emak aja, supaya gak capek dan supaya gak banyak kerjaan gitu. Jadi misalnya baju biasa di rumah aku biasanya cuma dilipat-lipat aja seperti ini teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, kalau di rumah teman-teman biasanya habis isya itu ngapain aja? Kalau aku ya begini, lipat-lipat pakaian yang sudah kering, seperti itu. Nah teman-teman ya, pokoknya yang tadi ya sharingnya, semoga teman-teman itu sharing dengan orang yang tepat dan selalu menjaga emosinya tetap stabil ya. Tentunya sebagai ibu rumah tangga harus tetap menjaga dan mengontrol emosi kita, seperti itulah ya teman-teman. Karena kenapa
Kenapa? Karena kewarasan itu, kewarasan ibu rumah tangga ya tergantung kitanya ya cara mengelolanya seperti itu. Karena jantung dalam rumah tangga itu adalah seorang ibu, jadi seorang ibu itu pantang banget untuk sakit ya teman-teman. Ya, jangan sakit karena anak-anak dan suami dan keluarga kita sangat banget membutuhkan kita dalam peran sebagai seorang ibu dan peran sebagai seorang istri. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, terima kasih ya. Cukup sekian dulu sharingnya dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.